Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas TBN ya, karena ada tadi yang bilang atau yang yakin bahwa TBN itu penting untuk menetralisir keasaman dari bahan bakar solar, dari diesel fuel. Jadi untuk menetralisir keasaman bahan bakar solar karena sulfur yang kandungannya tinggi, maka diyakini counternya atau penetralisirnya adalah tingkat basa dari oli mesin. Yang harus kita ingat adalah cara ngukurnya itu beda ya. Jadi TBN itu mungkin total base number, tapi itu bukan pH ya. Kalau pH hasilnya beda lagi. Jadi penulis kan pernah ngukur pH-nya oli ya, pH-nya oli diesel, oli mesin gitu ya. Tapi ya nyatanya nggak bisa ya dibilang basa, dibilang base itu ya. Ya nanti penulis akan buktikan lewat pengukuran keasaman pakai kertas pH. Jadi karena ya banyak orang itu berasumsi bahwa TBN tinggi itu tingkat basanya itu tinggi. Ya entah itu benar atau enggak, tapi oli itu mas sebenarnya termasuk netral. Karena kalau terlalu basah, terlalu pH-nya itu tinggi, ya jadi akan ada reaksi juga kan. Ya untuk buktinya lah ya, untuk buktinya bahwa pH-nya oli itu sebenarnya tidak sangat basah itu ya, adalah kalau orang kena oli baru kan ya nggak sampai parah sekali toh tingkat basahnya, nggak sampai harus di treatment harus pakai asam ya. Mungkin tingkat levelnya ya sama kayak baking soda ya, soda kue, nggak sampai seperti soda api ya. Kalau soda api itu ya terlalu ekstrim ya, karena penulis ini sering pakai soda api untuk God mampet. Untuk God mampet nggak harus pakai soda api ya, tergantung kasus per kasus. Kalau penyebabnya adalah lemak, solusi yang tepat adalah air panas. Kalau penyebabnya kerak logam ya pakai HCl juga bisa. Kalau sing golongannya rambut, kayu, daun, nah itu baru pakai soda api. Balik lagi lah, soda api itu kan basanya sangat tinggi. Itu kena tangan itu langsung perih ya, seperti terluka, seperti kalau kegaruk gitu. Jadi yang namanya kulit itu langsung iritasi, langsung seperti tergerus gitu ya, sama kalau tangan kita diamplas. Nah kira-kira seperti itulah kalau kena soda api. Nah penulis kan sering oli ini tumpah, oli ini opor, harus membersihkan pakai tangan, pakai cuma bondo tisu, nggak pakai sarung tangan. Dan itu penulis nggak pernah merasakan seperti kalau menghandle soda api. Jauh ya, jauh. Bahkan kena oli lama pun ya nggak sampai tangan itu model berkerut-kerut. Jadi penulis ini kan sering ya handle semen itu pH-nya termasuk agak tinggi, termasuk basah, buh 8, buh 9. Nah penulis itu kalau buat cemenite itu pakai tangan tanpa sarung tangan ya, langsung tangan kena semennya kena kulit. Dari kira-kira 5 menit 10 menit membuat cemenite sampai meratakan kumparan campur semen di cetakannya, itu tangan biasanya jadi keriput, jadi berkerut-kerut gitu. Jadi kalau terlalu lama ya bisa agak perih juga kalau kena semen campur air ya tentunya ya.
Kena semen bisa begitu, tapi kena oli nggak pernah sampai seperti itu, nggak sampai berkerut-kerut gitu ya. Ya tentu penulis nggak sampai berjam-jam ya kontak dengan olinya, paling ya per menit-menit, 10 menit, 20 menit gitu kan. Kadang oli ini tumpah, harus tetap megang gitu. Kalau harus mengoperasikan sesuatu ya penulis nggak cuci tangan dulu, tapi nggak sampai berkerut-kerut gitu tangan penulis kalau pegang oli. Jadi ya mungkin memang bener ya, tingkat basah itu pada oli itu dibuat untuk mengcounter keasaman olinya sendiri. Tapi ya rasanya oli itu tidak sampai betul-betul basah banget. Dan sekarang pun ya zaman makin modern, TBN malah justru dikurangi. Jadi alasannya adalah bahan bakar dieselnya, diesel fuelnya itu standarnya makin tinggi, kandungan sulfur makin berkurang. Jadi bahkan yang biosolar pun ya itu rasanya secara spesifikasi kandungan sulfurnya sudah sangat berkurang. Kalau nggak salah ada 500 ppm atau berapa, atau malah lebih kecil lagi. Ya nanti lihatlah, penulis akan coba download spesifikasi biosolar yang terbaru. Ya semoga nemu ya. Bahan bakar yang lebih mahal juga yang apa, Dex, Pertamina Dex, Dexlite, itu juga kandungan sulfurnya juga jauh lebih sedikit. Apalagi yang standar Euro 5. Standar Euro 5 cuma 10 ppm. Jadi sekarang kalau untuk mobil diesel itu yang namanya TBN dari oli justru sekarang ini nggak begitu besar ya. Kalau dulu TBN itu bisa sampai piro angkone 10 ya. Kalau sekarang nggak sampai segitu, bahkan ada yang 7 itu ya wis sama kayak oli sepeda motor, sama kayak oli mobil bensin. Jadi ya nggak bisa dikatakan tinggi. Selain itu juga yang penulis tahu, yang namanya TBN itu dibutuhkan untuk pemakaian yang puluhan ribu kilometer. Jadi yang penulis tahu itu oli-oli yang dengan TBN tinggi itu biasanya adalah oli long range, oli dengan periode pemakaian oli yang lama. Lama itu adalah lebih dari 20.000 km. Jadi kalau istilah di Amerika adalah oli 15.000 mil. Kalau kita lihat perang jaraknya oli, itu ada oli 20.000 mil, 25.000 mil. Tapi biasanya ya oli 15.000 mil kalau sekarang. Mil konversi ke kilometer ya sekitar 20.000 kilometer lah kasarannya. Nah padahal di Indonesia penggunaan oli diesel atau bensin ya, nggak sampai segitu, nggak sampai jauh gitu. Pemakaiannya paling ya 5.000, 4.000, ada yang 2.000 malah. Jadi untuk pemakai biosolar yang B40 malah rekomendasinya adalah 2.000 km ganti olinya. Jadi kalau nyari TBN tinggi ya sebenarnya nggak relevan ya. Jadi sekarang iya
Untuk apa gitu ngejar TBN yang tinggi? Karena ya keperluannya tidak untuk kilometer lama, jadi pemakaian olinya nggak sampai puluhan ribu kilometer. Terus yang kedua adalah dari pabrikannya juga merancang oli, TBN-nya juga nggak pernah tinggi sekarang. Sekarang sudah makin banyak oli-oli yang ya standar sulfurnya, yang standar TBN-nya makin rendah. Dan ya orang pemakai oli diesel pun sering nggak sadar gitu bahwa oli diesel yang dipergunakan itu TBN-nya rendah. Nggak sadarnya karena memang pabrik olinya nggak pernah menunjukkan data TBN-nya berapa. Orang kalau beli oli Castrol ya mana ada data TBN. Oli Shell kayaknya ya nggak ada ya, yang buatan Indonesia loh ya. Apalagi merek Jepang, Neos, Idemitsu. Padahal ya mereka produksi oli diesel lain. Juga oli-oli buatan lokal yang lain yang oli diesel. Termasuk merek-merek yang ya kesannya Amerika seperti Lupromax, GTX, BM1, apa mana? Wis macem-macem lah wis. Kalau ngomong merek sak pirang-pirang merek itu. Bahkan oleh Pertamina pun ya kebanyakan kalau yang sekarang ini gak ono produk data CT ya. Ada pun nggak up to date. Karena misalnya data sheet untuk tahun 1990 atau tahun 2000, 2010, sing 2025 untuk tahun ini kayak yo, wah gak ono kayak iya. Jadi ya kalau menurut penulis wis gak usah ya ngejar TBN itu. Kalau takut sama sulfurnya solar ya, bahkan biosolar pun kandungan sulfurnya sudah berusaha dikurangi. Pakai Dexlite apalagi, pakai yang bensin pakai solarnya dari Shell, dari BP ya, mestinya standarnya lebih tinggi lagi. ppm sulfurnya jauh lebih sedikit lagi. Jadi ya ngejar TBN tinggi itu nggak begitu perlu ya. Yang lebih perlu itu adalah kalau memakai biosolar itu ganti oli lebih cepat. Bukan karena apa-apa, tapi karena yang namanya bahan FAME yang dipergunakan pada biosolar itu merusak oli. Jadi FAME itu merupakan hasil proses nabati, minyak nabati yang efek sampingnya besar. Ini berbeda dengan bahan bakar biosolar di luar negeri yang sudah niat menggunakan bahan HVO, Hydrogenated Vegetable Oil. HVO ini secara kualitas bisa dibilang setara dengan solar dari bahan minyak bumi. Jadi dia penyimpanannya bisa lama. Sementara FAME penyimpanannya sangat pendek. Satuannya bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan. Tapi ya kalau di konsumen ya bisa aja tinggal sebulan, tinggal berapa gitu ya. Jadi kalau kendaraan dieselnya itu jarang dipakai, misalnya ngisi solare setengah tahun sekali, yo wis resiko rusaknya sangat besar. Rusak terutama dari tangkinya, saluran bahan bakarnya, injektornya, pompanya, terus kemudian dari sisi oli mesinnya juga. Jadi sekarang ganti oli lebih sering itu karena bahan bakar solarnya ada campuran FAME. Kalau nggak salah yang Dexlite pun ada campuran FAME-nya. Itu nggak bagus.
Ya mirip-mirip lah dengan kasus etanol pada bensin. Etanol itu ya juga meningkatkan resiko karat di tangki. FME lebih parah lagi, nggak cuma karat tapi juga bakteri. Kalau memang bahan bakarnya itu ya sekarang sulfurnya sudah rendah, terus pemakaian olinya pendek, ya nggak perlulah cari TBN tinggi. Toh oli sekarang rasanya TBN-nya rendah-rendah semua. Kecuali memang merasa butuh TBN tinggi, ya nggak bisa lagi ya pakai oli-oli modern. Bahkan yang standar apa yang dicari orang CC, CI, nggak mau yang CK. Sama saja ya. Oli-oli sekarang kebanyakan ya kandungan TBN-nya sudah rendah, nggak bakalan lah tinggi. Mau TBN tinggi ya cari oli-oli lama. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.